Indonesia is a beautiful country, a country dubbed heaven on earth, a country that has many islands from Sabang to Merauke. Indonesia has natural wealth and diversity consisting of ethnicity, religion, race, and between groups as well as various kinds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin Muhammadin wa sallallahu alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-muhtar da'ana ila al-idni wa mutadana labbaik ya mudallana wahdana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin shahidil bushra. Salatu wa syukran biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa waladatana wa walidatana min yawmina hadha ila yawmil akhir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang terhormat dan yang kami hormati Bapak Manajemen, Pak Sukadi dan Bapak Ibu guru serta calon guru penggerak angkatan 9, Kurniawati, Ibu Rahmawati, Bapak Nita dan Bapak Menteri. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dan acara diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini benar-benar baik dan sukses. Dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan untuk peserta didik kita kesembuhan yang bisa berbanyak. Baik, langsung saja saya sampaikan waktunya kepada Bapak Guru SD untuk memulai acara diseminasi pada pagi hari ini. Pada beliau dan cekat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah SWT hari ini, terutama kita bertiga calon guru penggerak angkatan 9 mendapat tugas yaitu mengikhlaskan apa yang telah kita peroleh. Kita terus terang 2 bulan ini sudah mendapat ilmu modul 1, di mana modul 1 itu ada 3 bagian. Modul 1.1 tentang filosofi adat dewata, modul 1.2 itu tentang intinya ada 4 modul. Nah itu kemudian di terakhir modul kita dapat tugas membuat sebuah video bagaimana kita mengikhlaskan yang telah kita peroleh kepada teman-teman, kepada sesama guru, di mana video itu nanti harus diupload di LMS yang sudah disediakan. Kemudian ini inisiatif oleh Bu Rahma, bahwa daripada kita sendiri-sendiri, kita kan dalam satu institusi. Nanti Bu Rahma mengikhlaskan sendiri, Bunia mengikhlaskan sendiri, saya mengikhlaskan sendiri, dan membelakeri. Nah, seperti itu. Maka kita beberapa inisiatif digabung. Kita orang ini mengikhlaskan dengan materi yang sama. Berarti nanti materi ini dibagi. Kita nggak mulai Bu Rahma mulai awal sampai akhir, Bunia awal sampai akhir, saya juga gitu. Pasti Bapak Ibu belajar. Ya, untuk itu nanti dibagi. Saya sih nganggap saja tuan rumah ya. Saya kayaknya di bagian terakhir nanti. Di terakhir kayaknya 1.4 ya. Mungkin 1.2 sama 1.3 dunia. Karena modul 1.2 1.3 itu sedikit sih ya. Lalu ya 1.1 1.2. Kemudian 1.3 nanti ulama. Kemudian saya 1.4 mungkin seperti itu. Saya juga belum tahu ya. Pokoknya intinya kita bagi, semoga imbas atau pengalaman kita selama
pembukaan yang bisa saya sedikit gambaran dari acara pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada petugasnya. Yang pertama, gurunya, kami persilahkan. Yang mana tadi teori motivasi itu sudah dibahas sebegitu luas oleh Ibu Rahma. Pada intinya ternyata teori motivasi itu sebagai hanya ada tiga, yaitu orang termotivasi itu karena untuk menghindari kenyamanan atau hukuman yang tadi mungkin tergolong eksternal ini ya. Kemudian orang termotivasi itu hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini juga termasuk eksternal. Nah, yang terakhir tadi katanya Brahma, kalau bisa motivasi itu yang seperti ini. Orang termotivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dirinya sendiri, dan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang kita percayai. Nah, ini motivasi yang sudah tinggi. Nah, istilahnya ikhlasnya tinggi, ya, sudah internal. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini saya ada beberapa mungkin pertanyaan romantik. Nah, nanti coba Bapak Ibu setuju atau tidak hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Ada yang setuju? Setuju semua? Yang tidak setuju? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Yang tidak setuju? Sebagian besar ternyata setuju. Sebagian besar ternyata setuju. Padahal nanti ada teori bahwa hukuman itu tapi memang sebagian besar kita kayaknya hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Padahal tidak. Hukuman itu malah nanti kan jelas anak menjadi trauma, anak menjadi takut, anak menjadi dendam, anak menjadi intinya negatif sekali. Nah, makanya sebisa mungkin kita tidak memberi hukuman kepada anak. Bagaimana caranya? Ada tidak tertentu. Tapi memang setiap kita tanyakan apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak, bisa dikatakan 90% setuju. Yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Kalau kita memberi hukuman kepada anak, ada hukuman yang positif. Contoh saja membaca Al-Quran, dia terlambat harus membaca Yasin. Ada beberapa sekolah. Ada misalkan anak-anak kesalahan diberi hukuman membersihkan toilet. Itu ada yang berpendapat itu meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Ada yang tidak setuju? Nah, itu. Kenapa jangan saya mencari pertanyaan yang jawabannya harus setuju semua? Ya karena itu memang prediksi kita atau pikiran kita itu hukuman itu memang dengan anak hukum nanti anak itu jadi disiplin. Nah, mungkin sebagai besar seperti itu. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Penghargaan anak, kalau beri penghargaan, misalkan siapa bisa jawab nanti saya beri pulpen. Siapa yang mengumpulkan lebih awal akan saya beri poin positif atau saya akan beri tambahan nilai. Nah, itu pasti semua menjawab setuju. Padahal ada yang berpendapat bahwa penghargaan itu menyesatkan. Penghargaan itu padahal menyesatkan. Nah, itu ini sekedar pertanyaan romantik biar kita ternyata prediksi atau bayangan kita itu banyak yang
yang pada umumnya di masyarakat itu betul, termasuk kita berpendapat seperti itu, ternyata kurang tepat. Nah ini ada sebuah pendapat oleh Al-Fiqhon, dihukum oleh lembaga yang menyatakan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah pada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, ini pendapat orang. Berarti prediksi kita, asumsi kita bahwa anak itu tidak mampu, anak itu tidak berkeinginan, makanya kita memberi penghargaan. Asumsi kita seperti itu. Karyawan juga itu. Aslinya karyawan itu tidak mau bekerja, tidak sesuai dengan SOP. Tapi kalau dengan penghargaan, jika yang selesai ini nanti dapat ini, mereka akan bergerak. Nah, seperti itu. Asumsi kita hampir sebagian besar seperti itu. Nah, ini ada yang pendapat seperti itu. Oke. Selanjutnya, nah ini ada teori, ini teori apa Bu? Yang saya katakan tadi, penghargaan itu berpengaruh jangka pendek, bukan jangka panjang. Teori. Jadi penghargaan itu, jenengan kalau setiap motivasi siswa dengan penghargaan, ternyata itu hanya pengaruhnya jangka pendek, bukan jangka panjang. Ya, jadi anak itu, misalkan kita tadi di dalam kelas kita memberi sedikit-sedikit, kalau nanti seperti ini maka saya beri ini seperti. Memang jangka pendek efek anak terlalu tapi ada tapinya. Untuk jangka panjang anak itu nanti tidak punya apalagi jangan jangka panjang ke guru lain saja, ke guru lain yang tidak memberi penghargaan seperti bapak ibu, mungkin perlakuannya tidak beda. Walah, nah itu berarti motivasi anak itu terus eksternal saja, tidak pernah masuk ke internal, ke diri sendiri. Dia tidak termotivasi bahwa saya belajar ini memang untuk kebutuhan saya satu, kebutuhan saya sendiri, bahwa dengan ini saya akan tidak seperti itu, karena masih motivasinya masih mendapat penghargaan. Nah itu teori yang pertama. Teori yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Nah, ini kontradiksi dengan kita kan, yang tadi kita penghargaan itu sangat efektif. Ini ada yang setuju penghargaan tidak efektif. Tidak setuju. Tidak setuju. Berarti hampir semua setuju penghargaan itu efektif. Padahal ini teori. Teori menyatakan penghargaan itu ternyata tidak efektif. Ya. Tuh ada alasan memang mungkin ya. Kenapa Pak Aris? Kenapa penghargaan itu efektif menurut Pak Aris? Pertama, kalau orang itu pasti sebelum menuju ke kesadaran itu dia harus melalui ini untuk mendewasakan. Kalau saya sih melihatnya kedewasaan itu adalah kesadaran, tapi menuju kesadaran itu harus melalui pertama itu ya hukuman, terus kedua merasa kenikmatan atau penghargaan, baru dia menyadari. Dia baru bisa menyadari dengan rumusannya dia sendiri sesuai diajar Dewantoro ya kan. Kita tidak ngarah-ngarahkan. Itu kalau anak itu pernah merasakan dua sisi, melakukan sesuatu yang salah dihukum, melakukan sesuatu yang benar dikasih penghargaan. Nah, baru menurut saya itu kalau enggak hanya diceritani, diangkat, diomongi, maka menurut saya enggak efektif. Yang efektif ya tadi sudah. Kalau memang baik kasih penghargaan, kalau buruk kasih hukuman. Nah, kayak gitu. Sebagai penghargaan. Ya, penghargaan tidak efektif ini dia kalau bisa orang itu motivasinya internal. Kalau memang langsung targetnya seperti itu,
juga tentang motivasi orang. Mungkin kalau motivasinya guru, akan guru aja mungkin belum sampai, sudah internal. Tapi kalau siswa, saya yakin 100% masih eksternal. Mereka melakukan sesuatu pasti ada itu tadi. Mengapa dia datang pagi biar tidak dihukum terlambat? Mengapa dia mengerjakan biar dapat nilai? Mengapa biar dapat? Nah, seperti itu. Nah, makanya itu semua itu masih eksternal. Semua masih eksternal ya. Oke, itu. Kemudian ada teori lagi. Penghargaan itu merusak hubungan. Nah, penghargaan merusak hubungan. Ya. Sekali lagi ini targetnya tinggi. Tujuannya kalau gini, kalau semua saja membutuhkan penghargaan kayak gini dikumpulkan, kemudian motivasi Anda hanya dapat kota, hanya dapat apa, ya. Terus misalkan tidak yang Anda harapkan, kota yang wis mana diundang Pak Uri tak sekop, nah itu kan bisa hubungan, mungkin seperti itu, ya. Nah itu maksudnya ya. Memang semua teori ini sepertinya menginginkan kita itu siswa kita atau apa itu motivasinya sudah motivasi intrinsik. Ya, seperti itu. Ada lagi penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Contoh, tugas ini selesaikan tanggal ini. Nah, itu. Jika tidak ada penghargaan, mungkin anak-anak banyak yang di luar target. Si target terakhir tanggal 10, anak-anak mungkin banyak yang di luar target. Nah, tapi ya, kalau diberi penghargaan, mereka ternyata sesuai target. Makanya penghargaan itu mengapa merusak ketepatan? Kalau tidak ada penghargaan, ternyata anak-anak tidak sesuai, tidak tepat. Tepatnya itu karena ada penghargaan, tidak dari diri sendiri. Nah, sekali lagi itu, ya. Ada lagi penghargaan menurunkan kualitas. Nah, penghargaan mematikan kreativitas. Banyak teori seperti itu. Nah, penghargaan menurunkan kualitas. Justru dengan penghargaan itu kualitas itu turun. Kalau kita ada anak-anak ikut lomba, kita kan ingin juara, ingin dapat piala. Ternyata kalau motivasinya hanya piala, hanya juara, dia nanti kalau tidak ada lomba, dia tidak akan termotivasi, dia tidak akan mengerjakan sesuatu yang positif. Maksudnya seperti itu. Nah, kalau kesadarannya dari diri sendiri, pada lomba dia pasti melakukan yang terbaik. Maksudnya seperti itu. Ya. Oke. Kemudian ini tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Ini. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan sebuah ketetapan atau aturan kelas yang telah disepakati dan telah dijelaskan bersama apa yang akan diterima jika kesepakatan tersebut dilanggar. Nah, mungkin sebelum ini ada yang tanya gini, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Nah, ada yang tahu apa perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Mengapa kita itu harus kalau bisa keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Kalau peraturan guru yang buat, berarti individual. Kalau keyakinan hasil musyawarah. Oke, salah satunya. Ini saya merangkum yang bisa saya ada 3. Peraturan kelas itu aturan tunjuk tertulis yang dibuat oleh guru atau pihak berwenang. Ibu Eka tadi katanya, dia hanya dari satu orang individual, biasanya dari pimpinan peraturan. Nah, sedangkan keyakinan kelas merujuk pada pandangan umum atau budaya kebiasaan di kelas itu apa. Nah,
Bedanya gini, aturan kelas. Aturan kelas itu ya, masuk bengkel wajib pakai baju bengkel, wajib pakai itu. Dia bunyinya wajib dan wajib. Peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas kita sepakati. Ayo, kalau masuk ke bengkel misalkan tidak pakai baju lab, apa konsekuensinya? Nah, waduh, nanti anaknya harus misalkan piket. Nah, itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih pada apa ya, kebiasaan di kelas itu. Tuh. Peraturan kelas biasanya berisi aturan-aturan yang harus ya diikuti oleh siswa, seperti aturan mengenai tata tertib, tugas, absensi, perilaku kelas. Sedangkan keyakinan kelas dapat mencakup hal-hal seperti pentingnya kerjasama, keyakinan kelas, penghargaan terhadap keberagaman, atau lingkungan kelas yang inklusif dan positif. Itu tentang keyakinan kelas. Kemudian segitiga institusi. Ini langkah-langkahnya. Segitiga institusi itu ada 3, namanya segitiga. Pertama, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa itu Pak? Langkah-langkah itu saya juga terus terang tidak sepenuhnya kita lakukan. Yang penting kita tahu apa sih itu restitusi. Nah, itu yang penting ya. Restitusi adalah, nah ini, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses. Jadi siswa yang melanggar itu pertama yang paling dasar atau yang paling ekstrim itu dihukum. Ada namanya hukuman. Yang paling lebih meningkat lagi jangan hukum, tapi konsekuensi. Dia tahu yang tadi kita sudah sepakat konsekuensinya kalau melanggar itu gimana konsekuensi. Baru di atas konsekuensi ada namanya restitusi. Restitusi itu kita lebih mendalami kenapa anak itu melakukan itu. Pasti dia punya alasan. Nah, kalau sudah punya alasan, kita gali seperti langkah-langkahnya tadi, sehingga dia itu menyadari dengan hatinya sendiri dalam dari hati bahwa yang dilakukan itu salah. Yang dilakukan itu salah, sehingga dia harus memperbaikinya, tapi memperbaikinya tidak dengan terpaksa, tapi dalam hal ini. Lain dengan kesalahan langsung dihukum hukuman. Jadi hukuman itu ya untuk menebus kesalahannya. Di atas hukuman konsekuensi. Baru restitusi. Nah, baru restitusi. Oke. Kemudian ini ada 9 ciri-ciri restitusi. 9 ciri-ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, kalau hukuman untuk menebus kesalahan, tapi restitusi untuk belajar dari kesalahan. Ciri restitusi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kalau hukuman pasti ada kerusakan. Kalau hubungan anak akan denda, anak kurang mood karena sekarang sudah dihukum. Nah, tetapi kalau restitusi malah memperbaiki hubungan. Nah, karena apa? Karena kita menggali. Kenapa sih kamu melakukan itu, menggali sehingga anak merasa lebih diperhatikan. Oh, kalau gitu salah, gini. Menurut kamu kenapa melakukan itu lagi? Kita gali, kita restitusi sehingga anak itu diterima ke lingkungannya, walaupun telah sudah merasa salah, tapi dia diterima di lingkungannya karena dia sudah mempertanggungjawabkan, dia
sudah mengutarakan kenapa dia tadi terlambat, ada alasan yang masuk akal. Tapi kalau hukuman itu terlambat, hukumannya kosab 10 kali. Dia tidak mengetahui kenapa dia terlambat. Kalau restitusi, kita gali ternyata terlambatnya tadi misalkan karena harus mengantar orang tuanya dulu. Bahkan kalau kita nanti istilahnya memberi ribet dengan terlambat itu, tapi dia terlambatnya hanya mungkin efeknya lebih sedikit daripada manfaatnya dia kenapa terlambat. Itu restitusi. Nah, restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu tawaran, ya, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita gali menuntut ke dalam diri dia. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa dia terlambat? Kenapa dia tidak memakai baju bengkel? Itu kita gali. Tidak seperti hukuman nggak mau tahu. Ya, itu. Restitusi adalah cara yang paling restitusi diri adalah cara yang paling baik. Maksudnya dia menyadari kesalahannya dari dalam diri dia sendiri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada karakter seseorang, bukan tindakan. Ya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Dengan restitusi anak mendapat solusi, tapi hukuman anak hanya menyelesaikan dia mengganti kesalahan. Tapi restitusi mencari solusi, mungkin kalau dia tidak lagi solusinya gimana, apalagi penyebab yang permanen. Yang permanen tentu saja penyebabnya bagaimanapun dia tiap pagi harus ngantar ibunya ke rumah sakit. Kalau ada restitusi nanti ada solusinya khusus untuk anak ibu, misalkan nanti ketertiban memberi dispen atau gimana, pasti ada solusi. Kenapa? Karena kita sudah menggali apa penyebab anak itu melakukan pelanggaran. Itu restitusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini yang penting. Sehingga anak itu kalau beda, anak setelah kesalahan dihukum, kemudian coba anak suruh ke barunya, pasti teman-temannya menjadi berusaha. Terus dia juga kurang pede karena malu dihukum karena itu. Ya, tidak mengembalikan ke habitatnya dengan baik. Tapi kalau kita restitusi anak itu kita sampai terjadilah solusi, sehingga pasti temannya sudah memberitahu orang sudah di BK atau di konseling oleh gurunya sehingga diterima dengan baik. Nah itu kemudian masih banyak lagi ternyata ini. Nah ini yang tadi langkah-langkah restitusi menstabilkan identitas. Nah itu teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Intinya semua orang ingin melakukan hal yang terbaik, tapi kok dia mengapa masih salah? Nah itulah yang perlu kita stabilkan identitasnya. Aslinya kamu harus begini, tapi kok gini? Nah, kita stabilkan identitasnya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Oh, tindakan kamu itu semua perilaku mempunyai alasan. Kenapa sih kamu lakukan itu? Dia punya alasan. Itu langkah yang kedua. Kemudian baru menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu tinggal kita, menurut kamu tindakan tadi gimana? Apa sudah sesuai dengan norma kita atau sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, itu kita semua memiliki motivasi internal. Nanti digali itu ternyata yang tak dulu seharusnya harus tidak pasti ada, karena dia sudah merasa sudah di restitusi. Ini ada tabel yang saya bacakan, ya bedanya hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Nah,
Contoh, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman itu ternyata sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Karena anak habis salah, habis apa, dihukum. Dia menyakitkan bagi dia, tapi harus dia lakukan hukuman. Kalau mesti konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, tapi nggak kaitan. Memang konsekuensinya umum, konsekuensinya seperti itu ya harus begini. Nah, kalau restitusi merupakan pilihan, dia diberi pilihan. Seperti itu satu saja, satu garis, ada banyak garis. Banyak garis yang membedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Nah, itu. Kemudian, oke, saya ingin terakhir kita refleksi. Ini terus terang saya setengah kemarin itu pada saat Zoom dengan teman-teman. Biasa kan pasti ada refleksi. Nah, refleksinya, ayo Bapak Ibu, setelah kita pelajari modul 1 sampai 4, apa yang Bapak Ibu peroleh refleksi? Kebanyakan teman-teman yang ngerangkul bahwa kita harus menjadi guru merdeka, kita harus menggambar kepada anak. Tadi pertanyaan mana guru merdeka itu? Menggambar kepada anak itu saya tanya lagi. Jadi menurut saya enggak gitu. Saya ngaku. Kalau hanya seperti itu sama saja dengan kita menyuruh anak merangkul. Nah, tanya lagi, kita harus merdeka, kita harus menggambar kepada anak, kita harus kepada apa? Jadi diajar dewata, filosofi, diajar takut mana kok filosofi ini, balik lagi. Nah, terus menurut Awi gimana? Menurut saya, setelah saya mendapat materi modul 1 sampai 1.4, ada paradigma yang harus kita rubah dalam diri kita sendiri. Harus kita rubah. Saya rangkum, saya menemukan 7 Mas ya. Saya ingin 10 asli. Ya. Yaitu dulu guru itu memimpin atau menjadi narasumber, harus menjadi murid berinisiatif. Guru memimpin, dari guru memimpin harus murid berinisiatif. Perkara caranya ya, pokoknya paradigma kita harus seperti itu. Ya. Kemudian dulu subjek-subjek yang terpisah itu harus menjadi proyek-proyek yang integratif. Nah, dulu kita WPKD itu tugas dewi, EKD tugas dewi itu gurunya pakat, masing-masing guru nek tugas guru, siswa oleh tugas bolu. Lalu kita ajarkan jadi satu proyek yang integratif yang mencakup semua. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah dari pagi tadi kita sekarang ikut masa ini itu, alhamdulillah kita sudah selesai semua, bisa langsung menyampaikan materi. Saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Jika saya mengatakan budaya positif, apakah yang ada di pikiran Bapak Ibu? Kira-kira apa? Budaya positif. Menanamkan perilaku positif. Nah, terus apakah ada yang pikiran lain? Nah, kita baca dulu ya. Menjalankan budaya positif di sekolah mempermudah mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntut tumbuhnya potensi atau kodrat murid. Pernah dengar nggak ya? Jadi pemikiran kayak itu filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntut tumbuhnya potensi
terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah dari pagi tadi kita ikut masa ini itu, alhamdulillah kita sudah selesai semua, bisa langsung menyampaikan materi. Saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Jika saya mengatakan budaya positif, apakah yang ada di pikiran Bapak Ibu? Kira-kira apa? Budaya positif. Menanamkan perilaku positif. Nah, terus apakah ada yang pikiran lain? Nah, kita baca dulu ya. Menjalankan budaya positif di sekolah mempermudah mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntun tumbuhnya potensi atau kodrat murid. Pernah dengar nggak ini? Jadi pemikiran kayak gitu filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntut tumbuhnya potensi atau kodrat murid. Kodrat murid itu kayak gimana? Menurut Bapak Ibu. Jadi ada dua kodrat murid menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Ada kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat zaman, kodrat alam murid. Kodrat alam itu kita harus bisa melihat dari mana latar belakang murid tersebut, atau murid tersebut keluarganya dari keluarga yang rumahnya di pinggir pasar. Nah, di pinggir pasar maaf ya Pak, seperti kurang lah ya, kurang untuk etiknya kurang, terus ekonomi, atau ini murid dari ekonomi tinggi, ekonomi kelas high class, terus dengan pendidikan orang tua yang memadai. Nah, itu kan kita harus melihat dulu dari latar belakangnya murid seperti apa orangnya dulu. Kemudian kodrat zaman. Zaman, menurut Anda apa kodrat zaman? Perkembangan zaman. Zaman ini dalam bahasa Arab yaitu waktu. Yaitu berarti kita harus melihat murid dari perkembangan zaman. Zamannya anak sekarang itu kayak gimana sih? Kalau ibu tetap, bapak ibu di sini tetap idealis. Kamu yo zamanku biyen, gak kayak zamanku dulu. Ada gawe saiki. Nah, itu kita lihat dulu zamannya sekarang kayak gimana. Oh, dengan dibimbing dengan hati-hati, dengan konsultasi, dengan dari hati ke hati. Nah, itu zamannya anak sekarang. Terus yang disentuhnya anak itu apa sekarang? Media sosial. Di media sosial. Nah, itu berarti kita harus juga tahu yang diselami mereka apa, yang bisa mereka apa. Gitu. Oke, kita lanjut ke perubahan paradigma belajar. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara ada 3. Guru ibarat petani. Kayaknya gimana? Apa itu? Sekolah ibarat lahan dan murid ibarat benih. Hanya bisa menuntut petani hanya bisa menuntut tumbuhnya benih dengan merawatnya. Jadi murid itu ibarat benih yang disemai. Kita nanam jagung, kita nanam kedelai. Berharap nggak suatu saat benih itu tumbuh jadi melon? Kan tidak mungkin. Ya itu ya tidak mungkin ya, tidak mungkin karena kita lihat ini benihnya dari apa? Caranya gimana? Dengan menyiramnya. Kalau kita menanam tapi kita tinggal gimana? Atau acuh. Nah, berarti kan kita menanam tapi tanpa perawatan, tanpa lihat progresnya kayak gimana, itu akan bahasa Jawa
perubahan paradigma belajar. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara tahun 2009, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas. Bapak Ki Hajar Dewantara mendeskripsikan dasar pendidikan berhubungan dengan kodrat kemerdekaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya. Ini benar-benar dititik beratkan ya, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu terkait dengan potensi atau bakat yang mereka miliki, ras dan atau suku tempat mereka berasal, hingga karakteristik lingkungan budaya daerah mereka. Kodrat alam ialah keadaan yang karena sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Jadi kita tidak bisa menyamakan ya. Orang yang di Rumber sana dengan orang yang di Bangil. Kebetulan kemarin saya di Lokakarya dipertemukan dengan orang-orang yang dari Rembang, dulu dari Rembang. Yang notabene mereka itu kalau apa ya, mau nyari ilmu itu betul dikasih hadiah sampai biar dia mau sekolah, dan muridnya itu berjumlah 10. Satu kelas 10 anak, yang satu bisa baca tulis, yang 5 bisa baca tulis, yang 5 belum bisa baca tulis. Beda banget kan dengan kita yang hidup di daerah. Jadi mereka tuh kayak wah senang banget ya bersama guru-guru, bertemu dengan guru-guru di daerah Bangil yang sudah mempunyai fasilitas yang begitu baik, lengkap, sumber daya manusianya juga bagus. Tapi mereka semangatnya ya lebih tinggi ya, mungkin bukan lebih tinggi, tapi juga tidak bisa dibilang rendah. Mereka malah kayak semangatnya itu lebih wah ya. Kayak kita tuh harus mengukur, kita dikasih fasilitas, dikasih anak-anak yang sudah pintar, kenapa kok kurang untuk berkembang, kurang untuk berkompetisi. Lanjut ya, Ki Hajar Dewantara dasar-dasar pendidikan itu 136 menyampaikan bahwa maksud pendidikan itu adalah mengukur segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi tujuan kita utama di sini adalah mengantarkan anak-anak kita untuk bisa menjadi kehidupan bermasyarakat. Nah ini masuk ke poin utama. Poin utama kita yaitu disiplin positif. Yang tadi kan pengantar ya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Disiplin positif juga menunjukkan bahwa murid telah mampu mengontrol diri untuk melakukan nilai-nilai kebajikan universal dan termotivasi menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna tanpa takut dihukum atau mengharap penghargaan atau imbalan. Ini bedanya ya. Disiplin internal, motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal itu tumbuh dalam diri mereka sendiri, sudah tertanam dalam diri mereka. Sedangkan motivasi eksternal itu adalah motivasi yang karena aku takut melakukan ini itu, aku malah kayak gini, biar mendapat penghargaan, biar takut untuk kena hukuman seperti itu. Kita lanjut ya. Nilai-nilai kebajikan. Yang satu yaitu profil pelajar Pancasila. Yang kedua IPO Primary Years Program. Yang ketiga 9
bagus ini. Contoh-contoh nilai kebajikan dari IPO Primary Girls Program itu sikap murid, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lanjut. Pertanyaan: nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas atau sekolah? Apa? Apakah ingin menyebutkan contoh nilai kebajikan yang ingin Anda rasakan? Mengantri, budaya mengantri. Percaya diri, public speaking, percaya diri, presentasi depan kelas atau ngeplot. Wah, itu bagus sekali. Sopan santun, terangkap ada yang buang di mana, udah kayak gimana. Disiplin, mengerjakan tugas, bajunya, ya terus. Apalagi? Budaya mengembangkan, mempersiapkan masa depannya dia. Iya, lebih jauh lagi Pak itu Pak ya. Enggak. Lebih jauh lagi Pak. Berarti kan ada sebuah lembaga yang bisa memadai mereka, contohnya Pak Bayu. Ya, bicara hati ke hati mereka, ngapain kamu di sini, sekolah di sini untuk apa? Kenapa kamu bisa gini? Seperti itu ya Pak Bayu ya. Motivasi perilaku manusia. Kasihlah yang takwa pada Tuhan dan murah mulia, mandiri, kreatif, inovatif, bergerak global, kayak gitu ya. Ada banyak. Jadi kembali lagi dengan budaya positif, bertingkah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah disebutkan oleh Bunda. Jadi itu nilai yang harus kita yakini, yang harus disepakati bersama. Kalau nilai itu sudah ada, kira-kira apa yang akan terjadi Bapak Ibu di sekolah kita? Kenapa kita harus mewujudkan nilai-nilai itu? Kira-kira kenapa? Ada yang mau jawab? Selain Bapak, kenapa? Iya, kenapa? Kenapa kita harus kemarin ya menerapkan nilai-nilai positif atau meyakini nilai-nilai positif? Kenapa? Maya? Ya, saya kasih bocoran supaya visi pendidikan kita dan sekolah tercapai. Tujuan kita kan selalu di visi ya Bapak Ibu. Nah, ekstrinsik itu seperti apa ya? Karena dia takut hukuman atau merasa aku nanti daripada nggak nyaman beda sendiri aku ikutin aja deh. Contohnya sepatu harus hitam, aslinya aku pengen putih lebih keren gitu kan? Tapi daripada aku beda sendiri terus hukum kan aku malu jadi ya kayak itu aja. Nah, itu masih ekstrinsik ya Bapak Ibu. Tapi ketika dia ada keinginan menghargai diri sendiri bahwa dia harus patuh dengan peraturan sekolah, kenapa sih harus warna hitam semua? Kenapa harus pakai seragam? Nah, kan siswa dipahamkan di situ ya. Termasuk mendapatkan imbalan. Kalau Bapak Ibu ya apakah memungkinkan motivasi seseorang itu langsung ke intrinsik? iya, awalnya memang mulai dari intrinsik dulu itu nggak apa-apa, itu bagian dari belajar, ya. Tapi di dalam proses ekstrinsik kita harus memunculkan motivasi intrinsik, kita harus menyadarkan mereka, gitu. Ya, memang kebiasaan itu kan harus dipaksa awalnya, seperti kita sholat awalnya kenapa dipaksa, tapi lama-lama kita paham kenapa kita harus sholat, manfaatnya untuk kita apa, itu kita muncul intrinsik tanpa dipaksa, tanpa diawasi, tanpa didukung. Seperti itu Bapak Ibu, bisa dipahami ya. Oke, next slide Ibu. Terima kasih atas pertanyaan dan motivasinya. Terima kasih kita. Nah, begitu juga manusia ya. Ini intrinsik yang sudah kita
Dunia. Nah, motivasi perilaku manusia. Coba, saya pengen ada 2 orang di depan. Bapak Ibu, 2 orang aja. Silakan. Oh, Pak Arsdan. Ya, teman-teman Pak Arsdan, Bu Maria. Silakan. Yang mau genggam tangan siapa nih? Taris. Silakan Ibu, bagaimana caranya agar Pak Aris bisa membuka tangannya? Dibujuk. Caranya gimana? Ngapainnya gimana? Cepet Dedi. Bukan. Jadi lihat garis tangannya. Gak mau ternyata. Oke, tepuk tangan dulu Pak. Kita mau main game. Kita bisa tepuk tangan dulu. Mungkin tepuk tangan. Kamu juga ini. Bagaimana ya ini ya? Udah berhasil juga ternyata. Gimana? Boleh gantian berbicara. Namanya siapa? Bukan dulu mic-nya. Suruh pegang mic. Anda tidak berhasil juga. Anggrek aku benar bagaimana? Mikir. Tidak buka Bapak? Tidak mau? Oke. Sekarang apa yang ada Pak? Angkat terakhir. Buka tangan, ada tangannya. Dari dua dia berikan selembar uang yang warna merah. Betul, bener tapi yang nangis loh ini. Ya, Oke, sudah menyerah saya. sudah menyerah hebat. Tepuk tangan Bapak Aris dan Bu Maria. Terima kasih. Apa yang bisa Bapak Ibu pakai pelajaran kali ini? Sekarang boleh banget. Oh, boleh. Masih eksternal berarti Bapak. Ada yang bisa menyimpulkan kenapa? Ada apa? Apa barusan yang terjadi? Bahwa sebenarnya Bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. yang lain, bukan sorry. Yang lain, Kebaikan arahan, tapi jika seseorang sendiri tidak mau dari dirinya sendiri, tangan untuk kita semua. Itu yang terjadi di siswa. Kita boleh mendukung dia hari ini atau kasih tahu. Besok itu lagi. Kenapa ya misalnya? Le, bajunya mau dimasukkan. Nah, sudah masukkan. 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, itu lagi. Ya Allah, tadi udah saya peringatkan, kok masih belum lagi bajunya? Atau siswa terlambat juga berulang-ulang kali. Kenapa hal ini masih berulang kali terjadi? Karena belum ada motivasi dari dalam. Sama seperti ketika Pak Aris tadi dibohongi gimana pun beliau toh tidak mau membuka tangan. Begitu juga dengan siswa. Ketika dia belum sadar apa yang harus dilakukan atau motivasi intrinsiknya belum muncul, sekeras apapun kita menyuruh dia itu susah berubah. Boleh memang berubah, tapi jika kita mendukung itu akan memberikan freedom atau sakit hati. Tapi jika kita memberikan reward atau hadiah, dia hanya akan bergantung pada hadiah. Yang kita tidak mau beri, dia akan berhenti. Yang lainnya juga akan merasa gimana? Ini yang diberi hadiah tapi yang lain tidak. Bagaimana rasanya? Iri seperti itu. Jika kita seperti teman, hey bro, jangan dong, jangan dong gitu. Itu nanti kalau jenengan aja turut anaknya, tapi ketika guru lain yang beda, enggak sih kalau tidak turut. Ya, jadi kalau kita mengumpulkan intrinsik dari dalam, motivasi dari dalam, dia dengan siapapun dia sudah sadar, oh itu kewajiban saya memang seperti itu, gitu ya. Next, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan?
Dalam hal ini bukan berarti kita menghilangkan hukuman sama sekali. Hukuman itu diberi jika sudah menjadi langkah akhir banget dan kalau bisa tidak bisa diberikan, tidak usah diberikan. Awalnya memang selalu berawal dari eksternal atau diarahkan. Kita mengajak semuanya duduk bersama anak-anak. Ayo anak-anak, untuk menciptakan suasana kondusif, kita harus mengambil kesepakatan. Nilai-nilai apa yang akan kita terapkan, yang akan kita ciptakan. Jadi kita awal itu membuat kesepakatan dulu dan kita pahamkan ke mereka kenapa kita harus membuat kesepakatan kelas atau nilai-nilai yang harus disepakati bersama dan dilaksanakan harus dilaksanakan. Dari kelas ke kelas ketika kita membuat keyakinan dan kesepakatan itu akan memunculkan keyakinan dan kesepakatan satu sekolah. Itu yang kemarin diinginkan oleh Arif Wahyu di awal pelajaran. Kita harus membuat kesepakatan atau keyakinan kelas dengan siswa kita sebagai wali murid, wali kelas itu Pak Aris. Mohon maaf jika kurang memuas. Nah, kita sebagai penuntun, pembimbing, karena kan anak tadi diibaratkan tanaman, punya karakter masing-masing. Kita hanya sebagai petani. Petani itu gimana sih tugasnya? Ya, merawat, memupuk. Jadi kita harus benar-benar paham jika anak itu membawa sifat dan karakter masing-masing. Nah, tapi yang pertama harus kita wujudkan sebagai guru adalah di fisiologis. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kita harus paham dan harus ingat bahwa siswa merupakan manusia yang utuh. Mereka mempunyai kebutuhan dasar, yaitu makanan, minuman, tidur, dan pakaian. Mungkin anak itu bersikap di kelas tidak mengikuti pelajaran dengan baik, karena bisa saja dia kurang tidur kalau dia begadang, ya kan? Terus yang kedua, dia belum sarapan. Sering saya jumpai anak itu lemas, bukan karena dia malas bapak ibu, dia belum sarapan. Bagaimana cara mengatasinya? Biasanya ketika siswa lemas seperti itu belum sarapan, Bu, biasanya dia minta ke saya, Bu, saya boleh sarapan dulu. Boleh, tapi janji lain-lain juga boleh. Karena itu untuk kesehatan kamu, ya. Ya kan? Kesehatan merupakan salah satu keyakinan yang kita sepakati bersama, nilai-nilai yang disepakati bersama. Kemarin saya sudah buat di anak-anak saya, tapi kok nggak dikatakan ya? Nanti saya tunjukkan kesepakatan yang sudah saya buat dengan anak-anak saya, Bapak Ibu. Salah satunya seperti keselamatan, kesehatan, itu termasuk dalam nilai-nilai yang diyakini bersama. Jangan boleh memasukkan itu di kesepakatan kelas, nilai-nilai yang disepakati. Jadi saya bikin dua ya, nilai yang disepakati dan keyakinan yang dipegang bersama. Kemudian rasa aman, Bapak Ibu, saya pernah karena belum pernah tahu ini ya, tuntutan kurikulum juga. Jadi ke anak itu agak menakutkan karena saya sering hukum. Itu ternyata berlawanan dari rasa aman, anak itu harus merasa aman. Nah, untuk itu ya seperti tadi balik tadi, kita sebagai guru harus paham kita sebagai petani. Gimana sih karakter tanaman saya? Nah, oleh karena itu ketika saya mengajar sekarang ini sering fun. Ada film, ada games, ada nyanyi gitu. Terus sosial, mereka butuh sosial, mereka butuh ada relasi, ada affection itu apa sih? Mereka butuh merasa disayang oleh komunitas di kelas, baik oleh gurunya, siswanya, jangan sampai murid itu merasa dia dikucilkan, dia dibully oleh temannya. Seperti yang pernah saya dengar dari teman saya, ada anaknya pintar tapi dia diasingkan oleh teman-temannya. Itu dia secara kebutuhan ada yang kosong, ada yang hilang, yaitu affection, relasi. Nah, sebagai guru kita tidak boleh hanya menggantikan atau berpihak pada yang kita saja, yang aktif saja, tapi semua harus mendapatkan perhatian kita. Penghargaan, kita harus selalu menghargai effort murid kita. Tidak peduli nilainya jelek apa gimana, jangan bandingkan dia dengan murid yang pintar. Itu tidak adil.
setidaknya ada effort dia mau jawab meskipun itu hanya thank you ma'am, I'm sorry ma'am, atau mengucapkan excuse me ma'am, itu sudah langkah besar menurut saya. Itu harus saya hargai ya Bapak Ibu. Jangan lupa menghargai siswa dengan ucapan meskipun itu terima kasih, thank you. Aktualisasi, mereka butuh pengembangan diri, mereka butuh menunjukkan kemampuan mereka, bakat mereka. Harus ada. Kalau tidak, dia akan berpindah di kelas nantinya pasti mencari pengakuannya dengan cara entah itu ya keluarga, ibu sendiri, perhatian itu biasanya ada yang kurang di antara ini. Ya, ada pelajaran Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, continue dulu. Posisi kontrol. Guru di kelas memiliki 5 posisi kontrol. Penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai manajer, sebagai teman, dan sebagai pemantau. Kira-kira kita lebih banyak yang mana? Bapak Ibu pernah menghukum? Katakan yang pernah menghukum? Saya juga pernah. Pernah ya? Membuat siswa merasa bersalah. Nah, misal gerak-gerakan apa tadi? Pelajarannya harusnya sudah selesai. Berhasil ya. Takwa pada Tuhan dan orang mulia, mandiri, kreatif, inovatif, bergerak global, kayak gitu ya. Ada banyak. Jadi kembali lagi dengan budaya positif, bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah disebutkan oleh gurunya. Jadi itu nilai yang harus kita yakini, yang harus disepakati bersama. Kalau nilai itu sudah ada, kira-kira apa yang akan terjadi Bapak Ibu di sekolah kita? Kenapa kita harus mewujudkan nilai-nilai itu? Kira-kira kenapa? Ada yang mau jawab? Selain Bapak, kenapa? Iya, kenapa? Kenapa kita harus saya kemarin ya menerapkan nilai-nilai positif atau meyakini nilai-nilai positif? Kenapa? Ya? Ya, saya kasih bocoran supaya visi pendidikan kita dan sekolah tercapai. Tujuan kita kan selalu di visi ya Bapak Ibu. Nah, ekstrinsik itu seperti apa ya? Karena dia takut hukuman atau merasa aku nanti daripada gak nyaman beda sendiri aku ikutin aja deh. Contohnya saat aku harus hitam, aslinya aku pengen putih lebih keren gitu kan. Tapi daripada aku beda sendiri terus dihukum kan aku malu jadi ya kayak itu aja. Nah, itu masih ekstrinsik ya Bapak Ibu. Tapi ketika dia ada keinginan menghargai diri sendiri bahwa dia harus patuh dengan peraturan sekolah, kenapa sih harus warna hitam semua? Kenapa harus pakai seragam? Nah, kan siswa dipahamkan di situ ya. Termasuk mendapatkan imbalan. Kalau Bapak Ibu inginnya apakah memungkinkan motivasi seseorang itu langsung ke intrinsik? iya, awalnya memang mulai dari intrinsik dulu itu nggak apa-apa, itu bagian dari belajar, ya. Tapi di dalam proses ekstrinsik kita harus memunculkan motivasi intrinsik, kita harus menyadarkan mereka, gitu. Ya, memang kebiasaan itu kan harus dipaksa awalnya, seperti kita sholat, awalnya kenapa dipaksa, tapi lama-lama kita paham kenapa kita harus sholat, manfaatnya untuk kita apa, itu kita muncul intrinsik tanpa dipaksa, tanpa diawasi, tanpa dihukum. Seperti itu Bapak Ibu, bisa dipahami ya. Oke, next slide Ibu. Terima kasih atas pertanyaan dan motivasinya. Terima kasih kita. Nah, begitu juga manusia ya. Ini intrinsik yang sudah kita yang saya highlight adalah kita harus menghindari memberi hukuman atau hadiah. Nah, itu untuk meminimalisir motivasi eksternal. Ya, jadi bagaimana caranya nanti ada disiplin di Pak Guru. Nanti ada yang namanya distribusi. Di situ kita agak-agak coaching ya modelnya gitu. Ibu, Ibu ya. Nah,
motivasi perilaku manusia. Coba, saya pengen ada 2 orang di depan. Bapak Ibu, 2 orang aja. Silakan. Oh, Pak Arsdan. Ya, teman-teman Pak Arsdan, Bu Maria. Silakan. Yang mau genggam tangan siapa nih? Taris. Silakan Ibu, bagaimana caranya agar Pak Aris bisa membuka tangannya? Dibujuk. Caranya gimana? Ada dilihat garis tangannya. Gak mau ternyata. Oke, tepuk tangan dulu Pak. Kita mau main game, kita bisa tepuk tangan dulu. Mungkin tepuk tangan. Kamu juga ini. Bagaimana ya ini ya? Ada berhasil juga ternyata. Gimana? Saya terbawa. Boleh gantian berbicara Pak? Namanya siapa? Bukan dulu mic-nya. Suruh pegang mic. Anda tidak berhasil juga. Bagaimana ya? Pak Gregor, oh benar bagaimana? Mikir. Tidak buka Bapak, tidak mau. Oke. Sekarang apa yang ada Pak? Angka terakhir. Buka tangan, ada ketangannya. Tadi dibuang dia. Berikan selembar uang yang warna merah. Entar bener tapi yang nangis loh ini. Ya, Oke, sudah menyerah saya. sudah menjelaskan hebat. Tepuk tangan Bapak Aris dan Bu Maria. Terima kasih. Apa yang bisa Bapak Ibu pakai pelajaran kali ini? Sekarang boleh banget. Oh, boleh. Masih eksternal berarti Bapak. Ada yang bisa menyimpulkan kenapa? Ada apa? Apa barusan yang terjadi? Bahwa sebenarnya Bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. yang lain, bukan lo sendiri. Yang lain, Memberikan arahan, tapi jika seseorang sendiri tidak mau dari dirinya sendiri, tangan untuk kita semua. Itu yang terjadi di siswa. Kita boleh untuk dia hari ini yang kasih tahu. Besok itu lagi. Kenapa lagi misalnya? Hele, bajunya mau dimasukkan. Nah, sudah masukkan. 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, itu lagi. Ya Allah, tadi udah saya peringatkan, kok masih dulu lagi bajunya? Atau siswa terlambat juga berulang-ulang kali. Kenapa hal ini masih berulang kali terjadi? Karena belum ada motivasi dari dalam. Sama seperti ketika Pak Aris tadi dibohongi gimana pun beliau toh tidak mau membuka tangan. Begitu juga dengan siswa. Ketika dia belum sadar apa yang harus dilakukan atau motivasi intrinsiknya belum muncul, sekeras apapun kita menyuruh dia itu susah berubah. Boleh memang berubah, tapi jika kita menghukum itu akan memberikan freedom atau sakit hati. Tapi jika kita memberikan reward atau hadiah, dia hanya akan bergantung pada hadiah. Yang kita tidak mau beri, dia akan berhenti. Yang lainnya juga akan merasa gimana? Ini yang diberi hadiah tapi yang lain tidak. Bagaimana rasanya? Iri seperti itu. Jika kita seperti teman, hei bro, jangan bro, jangan bro gitu. Itu nanti kalau jenengan aja turut anaknya, tapi ketika guru lain yang beda, enggak sih kalau tidak turut. Ya, jadi kalau kita mengumpulkan intrinsik dari dalam, motivasi dari dalam, dia dengan siapapun dia sudah sadar, oh itu kewajiban saya memang seperti itu, gitu ya begitu. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Pertanyaannya adalah
Suara sudah. Jadi pertanyaannya itu adalah begini. Bagaimana bisa menunjukkan motivasi intrinsik? Maksudnya gini, menyadarkan itu kan cukup susah, ya. Nah, memahamkan itu juga cukup susah. Nah, bagaimana cara? Karena menurut saya lihat motivasi internal itu yang harus dari kesadaran dan pemahaman. Terima kasih. Dalam hal ini bukan berarti kita menghilangkan hukuman sama sekali. Hukuman itu diberi jika sudah terjadi langkah akhir banget dan kalau bisa tidak bisa diberikan, tidak usah diberikan. Awalnya memang selalu berawal dari eksternal atau diarahkan. Kita mengajak semuanya duduk bersama anak-anak. Ayo anak-anak untuk menciptakan suasana kondusif. Kita harus mengambil kesepakatan. Nilai-nilai apa yang akan kita terapkan, yang akan kita ciptakan. Jadi kita awal itu membuat kesepakatan dulu dan kita pahamkan ke mereka kenapa kita harus membuat kesepakatan kelas atau nilai-nilai yang harus disepakati bersama dan dilaksanakan harus dilaksanakan. Dari kelas ke kelas ketika kita membuat keyakinan dan kesepakatan itu akan memunculkan keyakinan dan kesepakatan satu sekolah. Itu yang kemarin diinginkan oleh Arif Wahyu di awal pelajaran. Kita harus membuat kesepakatan atau keyakinan kelas dengan siswa kita sebagai wali kelas itu Pak Aris. Mohon maaf jika kurang memuas. Nah, kita sebagai penuntun, pembimbing, karena kan anak tadi diibaratkan tanaman, punya karakter masing-masing. Kita hanya sebagai petani. Petani itu gimana sih tugasnya? Ya, merawat, memupuk. Jadi kita harus benar-benar paham jika anak itu membawa sifat dan karakter masing-masing. Nah, tapi yang pertama harus kita wujudkan sebagai guru adalah di fisiologis. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kita harus paham dan harus ingat bahwa siswa merupakan manusia yang utuh. Mereka mempunyai kebutuhan dasar, yaitu makanan, minuman, dan pakaian. Mungkin anak itu bersikap di kelas tidak mengikuti pelajaran dengan baik karena bisa saja dia kurang tidur kalau dia begadang, ya kan? Terus yang kedua, dia belum sarapan. Sering saya jumpai anak itu lemas, bukan karena dia malas bapak ibu, dia belum sarapan. Bagaimana cara mengatasinya? Biasanya ketika siswa lemas seperti itu belum sarapan, Bu, biasanya dia minta ke saya, Bu, saya boleh sarapan dulu. Boleh, tapi janji lain-lain juga boleh. Karena itu untuk kesehatan kamu, ya. Ya kan? Kesehatan merupakan salah satu keyakinan yang kita sepakati bersama, nilai-nilai yang disepakati bersama. Kemarin saya sudah buat di anak-anak saya, tapi kok nggak ditempel ya? Nanti saya tunjukkan kesepakatan yang sudah saya buat dengan anak-anak saya, Bapak Ibu. Salah satunya seperti keselamatan, kesehatan, itu termasuk dalam nilai-nilai yang diyakini bersama. Jangan boleh memasukkan itu di kesepakatan kelas, nilai-nilai yang disepakati. Jadi saya bikin dua ya, nilai yang disepakati dan keyakinan yang dipegang bersama. Kemudian rasa aman, Bapak Ibu, saya pernah karena belum pernah tahu ini ya, tuntutan kurikulum juga. Jadi ke anak itu agak menakutkan karena saya sering hukum. Itu ternyata berlawanan dari rasa aman, anak itu harus merasa aman. Nah, untuk itu ya seperti tadi balik tadi, kita sebagai guru harus paham kita sebagai petani. Gimana sih karakter tanaman saya? Nah, oleh karena itu ketika saya mengajar sekarang ini sering fun. Ada film, ada games, ada nyanyi gitu. Terus sosial, mereka butuh sosial, mereka butuh ada relasi, ada affection itu apa sih? Mereka butuh merasa disayang oleh komunitas di kelas, baik oleh gurunya, siswanya, jangan sampai murid itu merasa dia dikucilkan, dia dibully oleh temannya, seperti yang pernah saya dengar di teman
sebagai guru, kita tidak boleh hanya menggantikan atau berpihak pada yang kita saja, kayak aku saja. Tapi semua harus mendapatkan perhatian kita. Penghargaan. Kita harus selalu menghargai effort murid kita. Tidak peduli nilainya jelek apa gimana. Jangan bandingkan dia dengan murid yang pintar. Itu tidak adil. Karena kemampuan dan minat anak-anak tidak sama. Kita harus menghargai effort mereka sedikit, meskipun hanya sedikit ya. Contoh, hari ini dia tidur, dia cuci muka, habis itu dia mau ngikutin pelajaran, itu sudah effort. Jangan ikut yang lebih kayak misalkan bahasa Inggris harus bisa semua, enggak. Setidaknya ada effort dia mau menjawab, meskipun itu hanya thank you ma'am, I'm sorry ma'am, mengucapkan excuse me ma'am, itu sudah langkah besar buat saya, itu harus saya hargai. Ya Bapak Ibu, jangan lupa menghargai siswa dengan ucapan, meskipun itu terima kasih, thank you. Aktualisasi, mereka butuh pengembangan diri, mereka butuh menunjukkan kemampuan mereka, bakat mereka. Harus ada. Kalau tidak, dia akan berpindah di kelas nantinya pasti mencari pengakuannya dengan cara entah itu ya keluarga, ibu sendiri, perhatian itu biasanya ada yang kurang di antara ini. Ya, ada pelajaran Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, continue. Posisi kontrol. Guru di kelas memiliki 5 posisi kontrol. Penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai manajer, sebagai teman, dan sebagai pemantau. Kira-kira kita lebih banyak yang mana? Bapak Ibu pernah menghukum? Katakan yang pernah menghukum? Saya juga pernah ya? Membuat siswa merasa bersalah. Nah, misal gara-gara kamu tadi pelajarannya harusnya sudah selesai, tapi nggak selesai. Nah ya, gara-gara kamu ini rusak, gara-gara kamu ini benar membuat siswa merasa bersalah. Terima kasih atas presentasinya untuk Pak Budi, Bu Kurniawati, dan Bu Rahmawati dan apa yang beliau sampaikan kepada kita semua.